Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiari Putra, NPM 2578292 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan membuat tugas video hands-on tentang version control Git and GitHub. Nah, jadi version control system atau VCS adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola bersih perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Keuntungan menggunakan VCS antara lain mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan atau kembali ke persis sebelum terjadi perubahan, pemantauan riwayat perubahan file, penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Baik, di sini kita langsung saja ya akan mempraktekkan Git ya, tapi sebelum itu sepertinya ada penjelasan sedikit tentang Git di sini. Git adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git dikenal juga Distributed Revision Control atau VCS terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelolaannya secara online maupun offline. Baik, langsung saja akan kita coba. Sebelum itu kita akan menginstal Git terlebih dahulu dari web ini, situs Petani Kode. Nah, setelah kita install, di sini saya sudah menginstalnya, maka akan langsung saya coba. Di sini instruksinya yaitu lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email, lalu melakukan perintah git config atau list dan screenshot keluarnya. Oke, langsung saja kita coba git config kedua global. Nah, di sini kalian bisa menggunakan nama kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan nama saya. Nah, lalu Oke, baik. Di sini ternyata saya kurang menambahkan kata username-nya. Maaf, teman-teman. User.name. Nah, seperti ini. Bakti Ahli Putra. Lalu kita akan menambahkan email di config global user email @gmail.com. Enter. Nah, kita akan mengeceknya dengan cara git config list. Nah, di sini sudah terlihat ada username, ada user email dan email name. Oke. Selanjutnya kita akan git repository. Akan membuat repository, teman-teman. Nah, di sini instruksinya yaitu buatlah sebuah repository dengan nama project dan nomor npm. Kita akan mengikuti cara yang seperti pada gambar ini, teman-teman. Git init project 2578292. Nah, oke. Di sini masih terlihat empty, kosong, teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi di sini cd project 2578. Oke, menggunakan npm masing-masing ya. cd project 2578292. Enter. Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan dengan dir/a.2h. Oke. dir/a.2h. Oke, di sini sudah terlihat 0 file dan 1 directory
di repository ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman, apabila sudah terlihat seperti ini, kita akan lanjutkan ke bagian membuat file kosong. Di sini saya membuat file kosong dengan Notepad bawaan laptop saya. Oke. Seperti contoh aja, di sini saya menggunakan nama saya, LS. Kita beri nama ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita cari dulu terlebih dahulu di mana letak dari file yang kita buat atau repository yang kita buat tadi teman-teman. Di setiap laptop itu berbeda-beda tempatnya. Jadi kalau laptop saya di sini. Oke, ini dia project npm. Kita tulis file satu saja. Oke, kita save. Lalu kita buat baru lagi. Tulis saja ya nama saya juga. Ctrl S. File 2. Enter. Nah, lalu yang 3. Ctrl Shift N. Putra. Lalu kita save ya, save juga. Jadi file ketiga, save. Oke. Setelah itu kita akan lihat, kita akan mencoba melihat status repository tersebut dengan cara kita ketik git status. Oke, di sini kita lihat masih merah ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan memproses repository. Ada 3 jenis statusnya, yaitu modified, kondisi sebuah file yang mengalami perubahan tetapi belum ditandai dan belum disimpan pada version control. Contoh dapat dilihat di slide sebelumnya, yaitu ini ya. Nah, lalu stage, kondisi sebuah file yang perubahannya sudah ditandai tetapi belum disimpan. Untuk mengubah status dari modified ke stage, lakukan perintah pcode. Commit, kondisi yang mana perubahan pada file telah disimpan dalam version control dan menjadi sebuah versi baru. Bagaimana caranya mengubah status perubahan file menjadi commit? Oke teman-teman, kita akan coba git add bintang, lalu kita lihat statusnya git status. Oke, nah di sini statusnya sudah berwarna hijau ya, berarti sudah seperti pada gambar di sini. Lalu kita akan mengcommit, akan mengcommit repository kita dengan cara yaitu git commit strip m file 1. Ini dia teman-teman, 3 file change, 3 iteration sudah keluar. Lalu kita akan mengecek lagi dengan git status. Oke, on branch master nothing. Perubahan Persimo. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ini dia create mode ya, root commit. Bagaimana kita mengubah tadi dari git statusnya merah menjadi hijau dengan git add bintang. Di sini berarti filenya sudah masuk ya, dan juga commit. Nah, kita mengcommit
3 file tersebut. Setelah itu kita akan lanjut commit another change. Nah, kita akan mengubah isi dari file yang pertama, teman-teman. File yang pertama. Nah, contoh saja di sini saya kasih seperti ini aja. 1, 2, 3. Lalu setelah itu kita akan melihat terlebih dahulu get status. Oke, merah karena dia kita ubah tadi ya, isinya dari bakti aja menjadi bakti 1, 2, 3, tetapi belum kita commit. Nah, makanya filenya masih merah di sini. Oke, kita akan commit ya. Add bintang git commit strip m file 1. Oke, teman-teman, sudah ya teman-teman ya. Lalu di sini jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarannya. Bahan pada repository Anda. Perubahan yang dilakukan tidak mesti sama dengan catatan tapi. Oke, di sini kita akan merubah lagi isi dari file tadi ya, agar dia memiliki setidaknya minimal 2 perubahan pada filenya, teman-teman. Kita git commit file 1, enter. Oke, teman-teman, kita akan cek lagi statusnya. Oke, on break master working to commit working to declare. Setelah itu kita akan mencoba git log. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Di sini perbedaan waktu pada saat kita merubah isi dari file tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman semuanya. Lalu kita akan lanjutkan lagi. Nah, sini kita akan membuat tag atau tag perintah. Untuk membuat like wait tag, jalankan perintah berikut. Oke, kita akan buat ya tag v1.0.0, enter. Setelah itu git tag version 1.0.1 m lagi release versi. Oke. Release versi v1.0.0. Oke, teman-teman, ini dia, kita enter. Oke, setelah itu kita akan menggunakan git tag untuk melihat kedua tag ini. Git tag. Oke, sudah terlihat tagnya. Setelah itu kita akan lanjutkan ke pastikan repository git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya.
pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama. Oke, caranya yaitu git tag version 1.0, lalu kita salin yang mana aja teman-teman, yang ini salin ctrl enter, lalu kita lihat ya dengan cara git show. Di sini terlihat ada keterangan ya, yang awalnya dari bakti 123 menjadi bakti 123.456 dari git show ini. Perubahannya juga terlihat hari, tanggal, dan jam. Setelah itu kita akan lanjutkan ke git tip ya. VCS comparing the difference between version. VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dalam versi terakhir yang disimpan. Beritanya adalah git tip. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini baris warna merah menunjukkan baris yang dihapus jadi sudah tidak ada perubahan terbaru. Baris berwarna hijau menunjukkan baris yang baru ditambahkan pada perubahan terbaru. Selain itu kita juga dapat melihat perbedaan dari persepsi yang telah dikomit. Ini teman-teman. Coba kita git diff ya. Oke. Git diff. Oke, sepertinya seperti ini teman-teman. Git diff. Kita pilih yang ini. Ctrl C. Copy. Dan juga yang ini teman-teman. C, copy. Enter. Nah, terlihat di sini teman-teman. Ini yang pertama dan ini yang sekarang. Setelah itu kita akan lihat lagi di sini dismiss change. Salah satu kelebihan pengguna VCS adalah kita dengan mudah mengembalikan versi file pada repository ke versi sebelumnya. Jika kita mengalami suatu masalah dengan versi saat ini, ada 3 cara untuk kembali ke versi sebelumnya berdasarkan status perubahan saat ini. Jika perubahan saat ini tidak stage atau commit, gunakan perintah git check on atau dengan nama file. Jika perubahan sudah stage atau git add namun belum disimpan atau git commit, gunakan perintah git reset dan seterusnya teman-teman. Kita langsung lanjut ke GitHub create a repository. Nah, di sini kita akan membuat sebuah repository teman-teman di GitHub. Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman semuanya udah login atau sudah mendaftarkan akun pada GitHub, situs GitHub teman-teman. Nah, kita akan buat di sini dengan cara klik new, lalu di sini kita akan memberi nama repository name dengan nama seperti ini teman-teman. Soalnya di sini ketentuannya yaitu dengan nama ini, nomor npm dan juga nama lengkap. Jangan lupa kita buat publik ya teman-teman. Di sini publik, sudah publik. Buat repository. Oke, sudah kita buat ya repositorinya. Selanjutnya kita akan GitHub remote akun local repository. Git remote GitHub. Oke teman-teman, setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Sebelum upload, kita akan menambahkan URL online repository. Oke teman-teman, sebelum itu kita buka lagi ke GitHub. Kita salin link ini teman-teman. Link ini ya, kita salin terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik git remote at GitHub. Git remote at GitHub.
kita paste link yang tadi, teman-teman. Enter. Lalu kita akan memasukkan file yang tadi dari lokal repository ini, dari local file masuk ke GitHub, teman-teman, dengan cara git push GitHub master, enter. Tunggu, dia sedang berjalan. Oke, di sini sudah berhasil ya, sudah kita lihat done. Setelah itu kita akan melihat perubahan pada GitHub kita. Tadi kan masih kosong seperti ini, coba kita refresh ya, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah masuk ya 3 file kosong tadi yang kita buat. Sudah bisa terlihat ya. Oke, setelah itu kita akan melakukan perubahan baru terhadap kit Anda yang mengisi file atau menambahkan file baru. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengubah isi dari file yang di lokal ini, yang di sini. Tetapi kita akan mau coba menggunakan file yang kedua, teman-teman. Kita menggunakan file yang kedua, open. Nah, seperti contoh saja, saya menggunakan angka ini, Ctrl S. Nah, lalu kita ubah di situ tadi. Kita akan memasukkannya ke GitHub, teman-teman. Di sini kan di GitHub-nya ini belum ada, teman-teman. Sebentar, kita cek dulu ya. Nah, masih ARI aja. Belum ada angkanya yang tadi, teman-teman. Nah, caranya yaitu kita sudah ubah tadi, masuk lagi ke Git. Kita pencet Git. Add. Enter. Dari git add kita akan lanjutkan dengan cara git commit file 2. Seperti ini. Kita enter. Lalu kita akan pencet git, kita akan masukkan git push. Nah, di sini kita salin yang ini, teman-teman. Salin. Ctrl C. Lalu kita taruh di bawah sini. Kita enter. Biarkan prosesnya. Sabar. Oke, done ya, teman-teman. Kita akan lihat apakah benar dia akan berubah di dalam GitHub-nya. File 2. Oke, teman-teman, di sini sudah berubah ya. Kita lihat hari 16.05.07. Di sini juga kita akan melihat pengeditannya itu terlihat, teman-teman. Sekarang kan kita bisa melihat jangka waktu kapan terakhir ini diubah-ubah gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan coba ke GitHub copy a remote repository to local. Selain mengupload local repository ke online repository, kita juga dapat menjalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke local komputer. Oke, teman-teman, kita akan menyalin repository online dari GitHub ini dengan cara yaitu kita pencet kode di sini. Di sini ada link, ada seperti link di sini. Kita copy URL-nya. Setelah itu kita akan ke Git lagi. Kita ketik git clone. Nah, oh ya, aduh. Maaf, teman-teman. Di sini saya lupa memberikan spasi ya. Nah, kita enter.
Oke, teman-teman, done ya. Kita akan mengecek apakah benar masuk ke dalam lokal kita. Kita cek, sabar. Windows, user, Asus, project. Oke teman-teman, sudah kita lihat benar adanya di sini kan, sudah ditambahkan dan ini waktunya juga sudah berbeda. Ini 25782092. Kita lihat lagi perintahnya di sini. Ya dibuat ke folder lain. Lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Oke, kita akan pindahkan folder ini. Kita pindahkan, kita cut aja ya. Cut. Kita taruh saja di sini, teman-teman. Taruh saja di sini biar tidak terlalu rumit lah ya. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke insert perintah git clone terhadap proyek pada data 6. Oke, ya sudah. Lalu kita akan di sini teman-teman push tag ke remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim. Oke teman-teman, kita akan meng-push tag yang tadi kita buat. Kita lihat dulu tagnya git dengan cara git tag. Oke, di sini ada 3 ya. Kita lihat 3 dan kita buka lagi di GitHub. Tagnya masih 0 teman-teman, masih 0. Nah kita akan mencoba bagaimana caranya agar tagnya ini masuk ke dalam sini teman-teman. Oke, sudah. Oke, kita akan lakukan untuk push semua tag git tag GitHub dengan cara git push origin. Git push origin teman-teman. Maksudnya di sini ini karena kita pakai dari awal itu kita pakai GitHub teman-teman. Sepertinya sini saya akan menggunakan git push GitHub aja teman-teman. Karena kita nggak pakai origin teman-teman, kita pakai GitHub dari tadi. Text. Nah, kita menggunakan yang ini agar semua tag ini langsung masuk teman-teman. Bisa juga kalau mau satu-satu gitu teman-teman. Dengan cara ya tagnya kita tulis juga satu-satu, tapi saya akan menggunakan ini saja langsung saja kita enter. Nah, sabar, masih memproses ya teman-teman ya. Oke, done. Kita akan melihat apakah tag tersebut benar adanya di situs GitHub tadi. Kita refresh terlebih dahulu teman-teman. Sabar. Ini emang oke. Kita lihat ya, sudah ada teman-teman. Benar, jadi 3 tagnya masuk ke dalam situs GitHub teman-teman. Dengan cara ini tadi git push GitHub text. Oke. Selanjutnya kita akan push semua teks yang sudah dibuat di komputer. Oke, sudah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan. Oke, git pull itu kita mengambil ya teman-teman, atau ya bisa saja mengambil. Langsung saja saya praktekkan sambil saya jelaskan sedikit ya. Mengambil, misal kita mengedit file dari di sini teman-teman, langsung di GitHub-nya ini kan kita bisa edit ya. Contoh saja Putra Putri, commit change.
Oke, setelah itu kita masuk ke sini teman-teman. Langsung saja kita coba git pull. Coba. Oke, Don. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya git pull ini adalah bagaimana agar kita dari GitHub atau repository online kita bisa masuk ke dalam repository lokal kita, teman-teman. Kita cek ya, apakah benar. Kan di sini tadi Putra Putri ya. Oke, sudah saya buat. Kita cek di sini file 3 ya. Di file 3 tadi kita open. Nah, sudah benar teman-teman. Putra Putri. Oke. Setelah itu berikan contoh kasus kapan berita ini dapat digunakan, bagaimana pemanggilan berita. Contoh kasusnya itu menurut saya apabila teman-teman sekalian, kan ini bisa berkelompok dan juga individu ya teman-teman repository ini. Jadi apabila teman-teman berkelompok atau ramai-ramai menggunakan repository ini, perintah ini sangat-sangat bisa digunakan teman-teman. Apabila ada teman Anda, teman kita gitu kan, misal dia ngoprak-aprik atau mengedit isi dari file tersebut teman-teman. Nah, kita bisa mengambil file tersebut teman-teman dari online ke lokal repository kita. Oke, latihan 10. Oke, di sini sudah selesai. Mungkin cukup video saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.